Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi ya dalam kesempatan pada malam ini bersama saya dengan Kak Diani ya di kelas kimia persiapan untuk ujian mandiri tahun 2022 ya. Adik-adik sudah siap ya untuk pembelajaran kimianya? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita belajar apa, Kak? Hari ini kita belajar tentang soal stokiometri ya yang keluar di ujian mandiri ya, terutama di SIMAK UI ya. Saya share screen dulu. Oke. Bagaimana? Apakah sudah tampil uh, hasil presentasi saya? Oh ya, sudah. Bagus. Oke. Jadi, pada malam hari ini ya, kita akan belajar tentang stokiometri. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menyelesaikan soal stokiometri dengan persamaan reaksi kimia. Nah, soal stokiometri merupakan soal yang paling dihindari ya biasanya. Kenapa? Karena uh, banyak yang komentar kalau soal stokiometri itu susah sekali ya. Tapi untuk malam ini saya akan bahas ya bagaimana tips and trick cara mengerjakan soal stokiometri supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakannya dan memahami konsep ini. Oke, gitu ya. Oke, untuk stokiometri ya, konsep yang kalian harus pegang adalah konsep mol ya. Kita ketahui bahwa di sini ya, untuk rumus mol sendiri itu banyak sekali ya, yang sering keluar untuk di soal UTBK ataupun ujian mandiri itu untuk rumus molnya ini yang sering keluar adalah seperti gram per mr, PV dibagi R kali T atau vol STP per 22,4 atau M kali V ya. Untuk tipsnya mengerjakan stokiometri yang pertama ya, kalian harus ubah semua angka ya. Angka yang ada di soal itu menjadi mol ya. Bisa menjadi mol, bisa menjadi milimol. Ingat ya, mol dan milimol ini hanya perbedaannya hanyalah konversi satuan ya, seperti satuan liter dengan mili ya. Mol ke milimol itu selisihnya 3 digit ya. Jadi kalau misalkan 1 mol itu setara dengan 1000 milimol gitu ya. Jadi bebaslah kalian ubah ke satuan mol ataupun milimol. Jadi harus konsisten satuan. Misalkan kalau di soal itu diketahui volumenya satuannya liter, maka kalian harus mengubahnya ke satuan mol. Kalau misalkan yang zat lainnya ke satuan milimol, maka semua konversi satuannya kalian ubah ke satuan milimol. Gitu ya. Harus konsisten satuan. Intinya seperti itu. Nah, untuk step berikutnya ya, untuk step berikutnya yaitu yang kedua, tulis reaksi kimia dan harus setara. Kebanyakan ya adik-adik tuh lupa untuk ngecek satuannya itu setara atau tidak. Biasanya di ujian mandiri itu tidak disertakan untuk keterangan soalnya apakah reaksi itu setara atau tidak. Kalau untuk soal SIMAK UI biasanya cenderung untuk kita mereaksikan reaksi kimia itu bagaimana ya. Jadi kita harus menuliskan reaksi kimianya, kita harus setarakan. Tapi kalau ada soal-soal ujian mandiri di beberapa kampus ya, misalkan di UM UGM ada panitia yang menuliskan tentang reaksi kimianya secara utuh, tapi keterangan setara atau tidaknya itu kita wajib untuk ngecek ya, ngecek terlebih dahulu. Oke, karena kalau misalkan kita lupa untuk tidak mensetarakan, biasanya itu nanti jawaban akhirnya tuh kurang tepat seperti itu. Oke, lanjut ke tips yang ketiga yaitu tentukan mula-mula reaksi sisa. Ada yang menyebutkan istilahnya MRS, bisa juga MBS ya. Sama aja ya.
Kita tentukan mula-mula, reaksi, sisa, dan apapun yang angka yang sudah diketahui di soal itu kita masukkan ke mula-mula. Oke ya. Untuk step berikutnya tentukan pembatasnya. Nah, ini tentukan pembatasnya dengan cara kita membagi mol mula-mulanya dengan koefisiennya. Nah, jika nanti kita temukan hasilnya itu ternyata paling kecil ya, ternyata ya zat tersebut digunakan sebagai reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini nantinya ini digunakan sebagai acuan untuk mendistribusikan angka ketika kita menuliskan reaksinya seperti itu ya. Gitu. Oke. Untuk berikutnya yang terakhir adalah fokus yang ditanyakan soal ya. Kita fokus ya. Misalkan di soal itu ternyata pertanyaannya adalah berapakah mol zat sisa, zat reaktannya, atau bisa berapakah volume gas yang dihasilkan itu. Jadi kalau sudah kita temukan ya mol atau milimolnya suatu zat produk, maka kita tinggal mengubahnya lagi ke konsep mol yang ada di sini. Jadi kita fokus yang ditanyakan di soal, apakah yang diminta adalah volume STP seperti itu, atau misalkan konsentrasinya, ataupun jumlah gramnya zat yang terbentuk seperti itu. Jadi lebih fokus ya, jadi angkanya nggak usah dihitung semuanya gitu. Nah lanjut ya, kita mulai pembahasan soalnya. Di sini saya sudah menyediakan soalnya, SIMAK UI Saintek tahun 2019 kode 323 ya. Ini soal SIMAK UI yang berkaitan tentang stokiometri. Oke. Ya, kita analisis soal dulu ya. Jadi di sini ya. Kita perhatikan soalnya, jika 200 mili PbNO3 dua kali dengan konsentrasinya 0,1 m direaksikan dengan 300 mili Ki 0,12 molar, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah ya, di sini ya dari soal ini kita dapatkan kata kuncinya yaitu zatnya yang digunakan adalah PbNO3 dua kali gitu. Lalu Ki-nya juga ya. Nah, zatnya ini tidak diketahui. Dia menghasilkan apa? Berarti kita fokus untuk mereaksikan zat tersebut ya. Jadi langkah yang pertama tadi ya, yang pertama jangan lupa, itu yang pertama adalah mengubah semua angka-angka yang ada di soal itu diubah ke satuan mol atau milimol. Oke, gitu ya. Jadi zat yang diketahui saya tulis dulu ya, yaitu PbNO3 dua kali. Yang diketahui adalah volume 200 mili ya, dengan konsentrasinya 0,1 m. Kita ubah ke satuan mol ya. Kalau ini satuannya mili, maka saya ubah ke satuan milimol, lebih enak ya. Itu dengan cara gimana? Mengubah ke mol, yaitu dengan mengkalikan konsentrasinya dikalikan dengan volumenya ya. Jadi konsentrasinya adalah 0,1, volumenya 200 mili, kita dapatkan nilainya sebesar 20 milimol. Oke, itu untuk PbNO3. Lanjut, ya, kita ubah ke satuannya, ya, untuk Ki-nya, zat Ki-nya, ya, diketahui zatnya itu volumenya 300 mili dengan konsentrasi 0,12 molar. Nah, kita ubah juga ke satuan milimol dengan cara mengkalikan konsentrasinya dikali dengan volumenya. Maka kita dapatkan 0,12 dikali 300. Maka kita dapatkan sebesar 36 milimol. Oke. Setelah itu ya step berikutnya yaitu mereaksikan zat ini ya. Jadi saya reaksikan dulu ya. Kita tulis reaksinya yaitu PbNO3 dua kali
ditambah dengan KI, ya. Hasilnya apa, Kak? Nah, jika kalian masih bingung untuk tahu zatnya menjadi apa, ya, berarti kita ionisasikan satu-satu, ya. Ingat, kalau PbNO3 kalau terionisasi akan berubah menjadi Pb2+ ditambah 2NO3-, sedangkan Ki-nya menjadi K+ dan I-. Nah, tukar-tukar muatan nih, ya. Jadi Pb2+ kita silang dengan I-, ya. Akan membentuk PbI2 ditambah dengan KNO3. Seperti itu, ya. Lalu jangan lupa kita menyetarakan soal ini, ya. Kita setarakan nih reaksinya. Di kiri PB-nya 1, di kanan PB-nya 1. Oke. I-nya di kanan ada 2, di kiri ada 1, maka koefisiennya ini kita kalikan 2. Oke. Sedangkan K-nya juga gitu, ya. Di kiri 2, di kanan masih 1, maka di sini kita kalikan 2. Oke. Kalau sudah, ya, saya geser dulu. Kalau sudah, baru kita tentukan, ya, mula-mula, saya singkat ya, reaksi sisa. Oke. Datanya kita masukkan nih. Tadi PbNO3 2 kali, datanya adalah 20 milimol, ya. Untuk Ki-nya yaitu 36 milimol. Oke. Nah, setelah itu kita cari pembatasnya nih. Nah, bagaimana caranya mencari pembatas? Jangan lupa ya caranya membagi, ya, di sini, fokus di sini, membagi mol mula-mulanya dibagi dengan koefisiennya. Maka kita bagi, ya, ini koefisiennya kan 1, maka kalau misalkan kita bagi, saya tulis di atas, 20 dibagi 1, yaitu 20. Sedangkan 36 kita bagi 2, ya. Kita dapatkan 18. Nah, kecilan mana nih 20 sama 18? Oh, ternyata kecilan 18 kan. Artinya seluruh zatnya ini turunkan aja langsung. Gitu. Ya, 36-nya turunkan langsung karena dia digunakan sebagai pembatas. Nah, ini aku kasih kotak dulu supaya tahu bahwa ini adalah pembatasnya, berarti yang digunakan sebagai acuannya untuk mendistribusikan angka yang di sini, ya, di sini dan di sini gitu. Oke. Ya. Untuk mendistribusikan angkanya yang ini, maka ya, lihat perbandingannya nih. Ini kan perbandingannya kan 1. Kan walaupun nggak ditulis ini sebenarnya angkanya 1 gitu. 1 banding 2. Kalau 2 dapat 36, maka untuk satunya kita dapat berapa? Pecahan nih. 1 per 2 kali 36. Kita dapatkan nilainya berapa? 18. Nah, lalu kita fokus ke soal yang ditanyakan, yaitu adalah sisa reaktan. Nah, reaktan berarti kita fokus yang ada zat yang ada di kirinya panah gitu. Nah, yang ada di kirinya panah aja. Sedangkan zatnya yang di sebelah kanan abaikan aja karena kita fokus dengan soal yang ditanyakan. Oke, kita kurangi ya. Nah, di sini kita dapatkan Ki tidak bersisa dan PbNO3 2 kali kita dapatkan 2. Kita dapatkan 2 milimol gitu. Ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan milimolnya, yang ditanyakan adalah konsentrasinya. Ingat ya, untuk konsentrasinya, M sisanya, kita gunakan rumus yaitu mol yang diketahui, ya, mol sisanya dibagi dengan volume total. Ya, mol sisanya tadi terbentuk 2, ya, sisa 2 dibagi volume totalnya kita jumlahkan ini ya 200 sama 300 gitu. Kita dapatkan 500 gitu. Nah, kita dapatkan senilai
2 dibagi 5 ya, atau 4 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka jawabannya adalah yang do. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ya. Oh ya, oke. Semuanya sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya tetap berkaitan dengan stoikiometri ya. Kita lihat. Jika diketahui ARO 16 Ca40 C12 massa kalsium oksalat ya, rumus kimianya sudah diketahui yang mengandung 24, kata kuncinya di sini 24 gram atom oksigen adalah yang ditanyakan adalah massa kalsium oksalat ya. Jika diketahui massa oksigennya itu sebesar 24, maka massa senyawanya berapa nih? Nah, ini ya kita menggunakan konsep ya. Konsepnya yaitu mencari gram X ya. Misalkan gram X dalam senyawa itu rumusnya adalah jumlah atomnya ya, jumlah atom X dikali dengan AR-nya X dibagi dengan MR senyawa dikali gramnya senyawa gitu. Nah, karena yang diketahui adalah oksigen, maka X-nya ini kita ganti dengan oksigen gitu. Jadi rumusnya menjadi gramnya O sama dengan jumlah atomnya O dikali dengan AR-nya O dibagi dengan MR-nya siapa nih? Ya, oksalat ya, CaC2O4 dikali dengan gramnya CaC2O4 seperti itu. Nah, kita masukkan saja ya angka-angkanya gitu. Gramnya oksigen di soal sudah diketahui sebesar 24 ya, sama dengan jumlah atomnya oksigen. Nah, jumlah atomnya oksigen itu berapa? Ada 4 ya. Ini 4. Ada 4 atom. Berarti 4 kali AR-nya oksigen ya, 16 dibagi dengan MR-nya, kalau kalian hitung ya, ingat MR ya, bagaimana cara mencari MR, Ca kan ada 1, berarti 40 ditambah 2 kali AR-nya C12 ditambah 4 kali 16. Nah, kita dapatkan MR-nya ya, itu sebesar 128 gitu. Dimasukkan nih, 128, sedangkan gramnya senyawanya belum diketahui. Kita cari ini ya, lalu kita kali silang ya, kali silang ya, kita kali silang ini 24 sama 4 bisa kita sederhanakan ya menjadi 6 ya, 128 sama 16 itu kita dapatkan 8, maka gramnya untuk CaC2O4 kita dapatkan senilai 48 gram. Maka jawabannya adalah yang C gitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari soal ini? Oh, sudah cukup jelas ya. Oke. Jika semuanya sudah paham ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk pertemuan malam ini saya akhiri ya. Tetap semangat, tetap belajar ya, mengejar impian. Dan jangan lupa untuk berlatih soal-soalnya ya. Itu jika misalkan kalian masih belum paham atau ada soal yang terasa sulit ya, bisa kita diskusikan bersama-sama di kesempatan yang lain gitu. Oke. Kalau gitu saya akhiri pertemuan untuk malam ini. Terima kasih ya sudah memperhatikan materinya sampai selesai begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.